Halo semuanya, saya Ulaning Setwiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software. Untuk poin-poinnya, yang pertama ada pengertian software, yang kedua ada fungsi software, yang ketiga ada macam-macam software berdasarkan fungsinya, lalu yang keempat ada macam-macam software berdasarkan distribusinya, dan yang terakhir yang kelima ada karakteristik software. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Software atau perangkat lunak sendiri dapat diartikan sebagai sistem komputer yang tidak berwujud. Berikutnya masuk pada poin yang kedua, yaitu fungsi software. Software memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu software berfungsi sebagai pemroses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Lalu yang kedua, software ini berfungsi mengidentifikasi suatu program yang ada di dalam komputer. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Dan yang keempat ada penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dipahami oleh komputer. Berikutnya masuk pada poin yaitu macam-macam software berdasarkan fungsinya. Di sini macam-macam software berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sistem software. Sistem software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contohnya di sini ada Windows, Mac, dan Linux. Lalu yang kedua ada application software. Application software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna. Contohnya di sini ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Lalu yang ketiga ada program language atau yang biasa kita sebut dengan bahasa pemrograman, yaitu suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Contohnya di sini ada PHP, Java, C++, dan Python. Perlu kita ketahui di software ini ada malicious software, yaitu software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau mencuri informasi pengguna, misalnya akun pribadi dan rekening bank. Beberapa contoh malware atau malicious software ini adalah virus komputer dan program phishing atau penipuan. Lanjut masuk pada poin berikutnya yaitu macam-macam software berdasarkan distribusi. Yang pertama ada freeware. Freeware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua ada adware. Salah satu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Lalu yang ketiga ada spyware. Spyware merupakan suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat ada open source, yaitu segala software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Berikutnya kita masuk pada poin yang terakhir yaitu karakteristik dari software. Yang pertama ada functionality, yaitu mengacu pada tingkat kinerja perangkat lunak terhadap tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada
reliability, yaitu mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsionalitas yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga ada usability, yaitu mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat digunakan dengan mudah. Lalu yang keempat ada efisiensi, yaitu mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menggunakan sumber daya sistem dengan cara yang paling efektif dan efisien. Lalu yang kelima ada maintainability, yaitu mengacu pada kemudahan modifikasi yang dapat dilakukan dalam sistem perangkat lunak untuk memperluas fungsinya, memperbaiki kinerjanya, atau memperbaiki kesalahannya. Lalu yang terakhir, yang keenam ada portability, yaitu mengacu pada kemudahan pengembang perangkat lunak atau software developer yang mana dapat mentransfer perangkat lunak dari satu platform ke platform lainnya tanpa atau dengan minimum perubahan. Sekian penjelasan tentang software atau perangkat lunak dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.